Oke guys, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And kembali lagi dengan saya Nazri Abdullah Zahid di tutorial programming language. And so, jadi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin ya. Kemarin kita sudah melakukan install Composer, terus lagi Laravel, terus kita sudah sebagian kita sudah membuat data. Oke. Dan untuk kali ini saya akan uh, membuat insert data dan update data pada CRUD di Laravel. Oke. Laravel 9 ya. Saya menggunakan Laravel 9 dan PHP 8. Oke, so kita langsung ke pembahasannya. Pertama kita buka hasilnya dulu. Ini yang kemarin ya. Ini yang kemarin. Nah, teman-teman kalau mau nambahin insert data, ini URL-nya ganti dengan warga slash create. Create itu membuat ya. Jadi kita akan membuat data. Menambahkan atau membuat. Kita enter aturan not found. Aturan ya. Coba kita lihat nama ya guys. Sabar. Nih ngelek emang guys, sorry aja ya guys ya. Oke deh, kita nanti lihat hasilnya. Kita balik ke Visual Code. Kita besarin ya biar kelihatan. Oke. Ini di kita menuju ke web PHP ini di dalam folder root. Terus ada web PHP, kita klik, kita scroll. Ini ya rootnya. Kita akan membuat root ini kita copy aja ya yang root ini, root warga controller. Ini copy. Nah, terus kita paste nih di sini. Ctrl F. Oke. Udah. Nah, ininya kita ganti slash create nih. Create yang tadi itu. Oke. Nah, terus index kita ganti nih. Jadi create. Nah gitu teman-teman. Warga kontrolnya nggak usah ini. Oke. Udah, kita balik ke ini. Nah, ini kan bener kan not found. Nah, kita refresh. Aturan udah nggak not found ya teman-teman. Aturan. Coba kita lagi. Yang lama banget nih. Udah. Maklum sini. Nah, udah ya. Ini udah ada. Ini metode di warga controller create dots not exist. Nah, ini kita harus buat metodenya. Di file warga controller, nah ini. Nah, kita buat nih di sini. Kita kasih public function create. Nah, create nih kan kita akan membuat. Oke. Buka kurung. Oke. Dan kita enter. Kurang kurawal. Enter. Oke.
terus. Jadi ini create ini akan menampilkan form insert data gitu ya. Jadi kita tambahkan return view view, oke, buka kurung, tanda petik 1, kita isi warga dot create. Oke, kita tutup jangan lupa. Oke, udah, kita balik ke ininya, kita refresh. Nah, ini warga create-nya nih yang belum ada nih not found-nya. Jadi kita buat jadi gitu ya. Kalau nggak ada kita buat gitu. Kita ke file folder view. Mana folder view kita cari, guys. Nah, ini view. Di ada folder warga lagi. Di dalam warga ada index. Nah, ini kita tambah create nih. Kita pencet. Kita buat file baru namanya create blade .php. Oke, udah, kita enter. Udah ya, kita udah membuatnya file create blade .php. Ini kita tes ya, H1 misalkan create warga misalkan. Oke ya. Nah, kita balik ke ini, kita refresh. Nah, ini udah tampil ya. Nah, terus kita back. Nah, ini kita akan membuat tombol untuk mengarah ke create-nya. Create. Nah, kita balik ke Visual Code, kita balik ke index. Nah, di atas indeksnya kita enter dulu, kita kasih href yang arahnya itu ke slash warga slash create. Nah, gitu. Nah, terus ini isinya add tambah data, tambah warga gitu misalkan ya. Ini terserah teman-teman. Nah, udah, coba kita balik ke ini, kita refresh. Nah, ini udah ada ya. Kalau kita klik, dia munculnya ke sini. Nah, oke. Udah bisa ya teman-teman. So, kita lanjut. Kita ke warga create-nya. Jadi pertama kita harus membuat formnya yang berisi table-table warga gitu ya. Jadi kita ke create, kita enter, kita tulis form, input, oke, tipenya teks, oke, nggak apa-apa. Terus name-nya kita kasih, saya sarankan setiap input ini name-nya itu samakan dengan database, harus sama ya teman-teman. Nih, database-nya mana? Tadi. Ini kita refresh saja tadi, soalnya X-nya ke atas, ketutup. Nah, saya matikan tadi soalnya.
Kayak ini ada nama nih, namanya harus nama, ini harus sama persis ya, nama, nick, nomor kakak, jenis kelamin, alamat. Oke, kita balik ke Visual Code. Ini kita tulis nih name-nya, nama. Nah gitu ya. Terus ini kita copy aja ya teman-teman, copy terus kita enter nih, kita paste sini lagi. Coba 3 dulu lah. Ini kita ganti dengan nick yang sesuai. Nick, oke. Nah ini nomor kakak tadi ya. Ini apa? Ini nomor kakak ya. Oke. Nomor underscore kakak. Oke. Coba kita refresh dulu ya. Kita lihat hasilnya di sini. Nah, sudah ada ya nih 1 2 3 ya, karena kita tadi cuma membuat 3. Nah, terus kita tambahkan. Jadi teman-teman abaikan tampilan dulu ya. Nanti terakhir kita akan modifikasi menggunakan Bootstrap. Jadi abaikan dulu tampilan kayak gini. Oke, balik ke Visual Code. Nah, berarti kita BR aja nih. BR kita kasih jarak. BR. Nah, BR. Oke. Nah, ini kita kasih placeholder dulu lah biar tahu. Placeholder nama. Nama ini juga placeholder nick. Terus ini juga kita kasih placeholder. Ini namanya nomor kakak. Oke. Terus next kita input, kita buat jenis kelaminnya nih menggunakan select aja. Select. Ini ID-nya kita hapus ya, nggak kepake. Oke. Name ya, kita tulis jenis kelamin sesuai database ya teman-teman, jangan lupa jenis kelamin. Oke, udah. Ini kita enter. Kita kasih option. Kan jenis kelamin kan ada laki-laki, ada perempuan. Jadi kita kasih option mau laki atau perempuan. Abang milih mana? Laki atau perempuan? Itulah. Option. Option terus value-nya nanti kita kosongin, ini kita tulis pilih kelamin, pilih jenis kelamin lah, jenis kelamin. Nah, oke. Ini option yang value-nya kita kosongin, kita buat lagi. Kita enter, kita tulis option lagi, value-nya L, laki-laki ya, L. Ini kita tulis laki-laki. Oke, kita bikin perempuannya nih, option lagi, option P, perempuan. Oke, tulis perempuan. Nah gitu ya teman-teman. Terus kita kasih BR dulu lah, BR dulu. Oke,
Kita kasih text area buat alamat ya. Text area, name-nya kita tulis alamat. Alamat, terus ID-nya sama calls ya kita hapus ya karena kita nggak butuh. Kita membutuhkan name sama row saja, rownya 10. Terus kita kasih input, tipenya submit. Name-nya submit juga. Oke. Dan value-nya save gitu ya. Oke, kita kasih BR aja. BR lagi ya, biar turun ke bawah. Oke, kita cek ya hasilnya gimana ya teman-teman. Oke, kamu nanya hasilnya gimana, biar aku kasih tahu ya hasilnya itu begini teman-teman. Nah, oke, gini teman-teman ya. Sudah ya, formnya udah jadi. Sebelum disubmit, kita memfungsikan ya. Pertama, kita harus tentukan dulu ke formnya bahwa metode itu metodenya itu post ya. Nih, kita tulis metodenya post. Oke, kalau teman-teman gak namain metodenya post ya otomatis get gitu ya, makanya kita tulis post. Nah, actionnya kita tentuin nih, kita tulis warga /store. Oke, kita selanjutnya kita buat routingnya ya. Routingnya itu ada di web PHP mana nih? Nah ini aja nih ya, web PHP ya. Kita copy aja biar cepet. Ctrl C, paste sini. Oke, udah. Nah, ini kita ganti store. Ini juga jangan lupa kita ganti store. Nah, ini apa nih metodenya, jangan lupa tadi kan kita isi post ya, berarti ini juga kita post. Oke. Kita cek ya hasilnya. Kalau kita save, nah ini 419 apa nih? Kalau di Laravel 419 tuh dikenal sebagai CSRF token ya teman-teman. Oke, caranya gini. Jadi setiap form yang disubmit di Laravel itu harus menyertakan token gitu, CSRF gitu. Caranya kita balik ke create blade.php ya. Terus di sini kita tambahin CSRF. Add CSRF. Kayak gitu aja ya teman-teman. Balik, ini harusnya udah aman ya kalau kita save. Kita balik aja, kita paste, kita save. Ini aturan udah aman ya teman-teman. Nah, ini udah aman ya. Amannya kenapa?
Tadi errornya udah 419 enggak lagi. Jadi sekarang errornya method store does not exist. Jadi kita balik ke visual code. Terus kita ke warga controller, kita buat store-nya nih, public function store. Oke. Terus untuk function store, di dalam function store ini kita bisa menuliskan oke, sebelumnya kita tambahkan dulu ininya request terus apa ya, saya lupa nih. Oh iya, kita tambahin dolar request area kecil ya. Oke gitu. Nah terus kita tulis warga, W nya jangan lupa gede, warga create create. Ini jangan lupa tag penutup. Ini kita bisa sebutkan langsung dollar request oke. Request all. Oke. Oke ya. Kita balik. Kita refresh. Udah. Nah, ini kita contohin ya, Pujagar. Nicknya ini misalkan ini udah ada ya otomatis. Alamatnya Depok lah. Oke. Kita save. Nah, ini nih tokennya. Add token to enable property to allow mass achievement on app models warga. Oke. Kita balik ke visual code. Kalau kita tambahkan DD, oke, edam, terus dollar request, tanda panah, all. Nah gitu ya. Terus jangan lupa ini. Jangan lupa ditutup, Twitter, teman-teman. Kalau kita balik, kita save. Ini kita isi gambar ini. Oke. Lagi Depok. Oke, kita save. Nah, ini udah ada nih.
namanya Abdul Jabar, nicknya ini benar, nama kakaknya ini, jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya Depok, submit save. Nah, yang belum ada nih token nama submitnya, coba kita cek di Visual Code. Kalau kita ganti dengan awalnya accept, wah jadi accept, oke. Underscore token dan submit. Oke. Oke, terus teman-teman bisa copy ya ini. Ini dari sini sampai mana? Yuk. Inilah. Kita copy. Ini kita paste di sini. Oke. Nah, ini teman-teman bisa ya komen, kasihan banget ya. Oke. Accept tuh kecuali token nama submitnya. Kita ke warga.php, coba kita cari ya. Ini warga.php, terus kita kasih protected ini sebagai security ya sebenarnya. Dollar fill label dengan nama terus nick. Kan kalau kita sebutin satu-satu ya lama ya, jadi kita hapus saja ya. Ini kita ganti protected worded. Oke. Worded sama dengan yang dijaga tuh yang ini nih. Coba kita save, terus balik ke ini, kita refresh. Ini kita tambahin si ini sesabit datanya, ini dasarnya asal aja ya teman-teman, jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya Kuningan. Oke, kalau kita save, aturan blank ya. Nah, ini blank. Kalau kita ke localhostnya, kita refresh. Nah, ini udah masuk ya sesabit. Oke, udah masuk. Nah, kalau kita ini balik ke depan, kita refresh. Nah, ini juga udah masuk ya sesabit. Kayak gitu ya. Begitu teman-teman cara menambahkan data atau insert data. Oke.
Kita balik lagi ke ini shortcut, menuju ke file warga controller. Terus kita kasih return redirect, terus buka kurung ke warga/warga. Oke, jangan lupa kita tutup. Oke, begitu datanya di input, kita langsung ke redirect ke /warga. Oke, kita coba lagi ya. Kita refresh. Ini kita tambah data. Kita masukin si Asep. Oh ya, Asep nicknya tuh kita kasih 888. Kapan-kapan dia jadian di Dufan. Oke, nomor kakaknya 00000, karena dia nggak ada ujungnya bagi kancing tadi ya, anjay. Astagfirullah. Kalau laki-laki alamatnya alamatnya mau mana nih? Bekasi aja, kita ke planet Bekasi ya. Kita save. Oke, ini udah ada ya, udah nambah. Si Asep, nomor kakaknya ini benar, jenis kelaminnya ini benar. Oke, ini udah bisa ya teman-teman, bisa paham. Oke, ini cara untuk menambahkan data atau insert data. Oke, jadi sampai sini teman-teman paham. Oke, selanjutnya saya akan membuat update data ya teman-teman. Update data atau edit ya teman-teman. Nah, fitur edit ini sebelum kita membuat form edit ya, aturkan edit kan meruin form ya. Kita harus buat tombol ini nih di setiap baris data nih. Tambahan kolomnya kita buat dulu. Berarti kita masuk ke indeks. Kita akan buat satu kolom namanya aksi. Oke. Ini juga kita tambahin PD-nya Ahref ya. Ahref ini kita edit ya, atau update lah. Ini kita isi /warga /id-nya 1/edit gitu. Oke. Terus kita ganti nih, satunya saya lupa nih. Kita ganti, kita print kurung kurawal, tutup kurung kurawal 2 kali, $w ID gitu ya. Sabar ya teman-teman, kita kurang ini tanda panah kayak gitu ya. Kita balik, refresh. Kamu nanya hasilnya gimana, biar aku tunjukin ya hasilnya. Ini gini ya teman-teman, edit. Oke, di sini nih apa
warga nih di pojok ini, kiri bawah ini ada nih. Ini nomor 1 edit, terus 2, ini 3, ini udah sesuai ID-nya ya, karena kita tadi udah membuat yang sesuai ID. Terus kita balik ke Visual Code, ke web. Teman-teman bisa ya seperti biasa kita copy dan kita paste. Oke, selanjutnya ini kita ganti edit ya, edit. Metode jangan lupa kita ganti get ya. Terus ini teman-teman bisa nambahin kurung kurawal ID ya, biar teratur. ID slash oke gini ya teman-teman. Jangan lupa diganti store-nya menjadi edit. Oke, seperti biasa kita akan membuat fungsinya edit di warga controller. Oke, ini kita tambahkan public function. Oke, edit ke kurung. Oke, ini kita tambahin $ID. Nah, gitu ya teman-teman. Kita tulis dedam. Dedam kurung $ID ya. ID, oke, jangan lupa ditutup. Kita balik ya. Kalau kita refresh, kita ke edit. Nah, ini udah 1 ya. Kalau ini kita kasih 3 lah, 3. Nih, 3. Nah, enter. Nah, ini juga ikut 3 ya. Ya, jadi gitu isi dari dedam ID. Terus kita balik ke ini soal code, kita hapus saja. Ini kita bisa copy aja returnnya dari warga create. Kita cepat, kita paste. Nah, create ini kita ganti dengan edit ya. Edit. Nah, selanjutnya kita akan buat file edit ya teman-teman, di warga, di folder view, terus folder warga. Nah, ini ya, kita akan membuat file yang namanya itu edit blade.php. Oke, gitu ya, kita enter. Terus ke teman-teman ke create, teman-teman bisa copy aja semuanya, Ctrl A, Ctrl C. Oke, terus ke ini kita pastekan di sini. Oke,
Berarti di sini edit ya. Edit data, oke. Kita balik ke file warga controller. Terus bikin satu variabel warga. Terus kita panggil modelnya warga x2.2. Kita pakai function yang namanya find. Dalam parameter ya kita kasih $id. Nah, teman-teman lihat kita sekarang udah membuat variabel warga. Oke. Ini abaikan aja setnya. Terus seperti biasa kita akan lempar warga ini, variabel warga ini dengan cara compact compact. Nah, ini buka kurung ini set ya, tanda petik warga. Oke. Nah, jadi gini ya teman-teman alurnya. Oh iya, teman-teman jangan lupa nih nambahin ini, saya lupa kan. Nah, ini juga ada. Oke. Nah, di sini udah ketahuan ya, kita bisa menggunakan variabel warga. Nah, terus diedit di dalam file. Nah, kalau ini namanya kita bisa kasih value-nya value. Kita tulis ini, terus ini. Nah, isinya apa ya, tadi lupa nih. Oh iya, variabel warga tanda panah nama. Oke. Ini ya teman-teman bisa copy aja cepat. Copy dan pastekan di sini. Ini juga ya teman-teman. Ini jangan lupa teman-teman ganti sesuai ya nick. Ini nomor kakak. Nomor kakak, oke. Terus oh ya, alamatnya jangan lupa tambahin ya di sini. Mau di sini. Kita paste sini. Video. Oh, value-nya kita hapus aja teman-teman. Nah, gini ya teman-teman. Ini kita ganti dengan alamat. Sesuai alamat ya, oke.
Terus kalau kita kasih di sini selektif, ya otomatis defaultnya yang selektif laki-laki gitu. Kita pakai add if ke kurung dolar warga tanda panah jenis kelamin, jenis kelamin sama dengan L gede ya, jangan lupa L gede. Oke, tutup kurung kayak oke. Next, ini kita tambahin selected ya. Selected add and if ya. Jangan lupa tutupnya. And if. Oke. Gitu ya teman-teman. Nih teman-teman bisa copy. Nih. Copy. Kita kasih ke perempuan juga nih. Tapi di sini kita ganti P gitu ya teman-teman. Pakai N ini dari blade ya. Kalau kita balik, kita refresh, kita coba edit Mega tuh cewek ya. Oh, konstan kakak. Coba lagi yang ini nih. Sama. Why. Internet error. Ini why kenapa ya teman-teman? Nah, kita balik lagi, ke edit letter PHP. Oke. Sebentar ya teman-teman, kita cari kesalahannya. Teman-teman bisa bantu ya. Ini nih. Oke. Kita balik. Bismillah ya. Dari refresh. Kita edit. Nah, ini udah berhasil ya. Ini udah otomatis juga laki-laki. Ini editnya. Oke.
Saya rasa udah cukup ya, cukup editnya. Selanjutnya di edit.get.php kita melakukan penyesuaian ya, mengarah ke function update ya. Ini actionnya juga harus berubah ya. Actionnya kita arahkan ke warga slash, kita akan print warga ID. Nah gitu ya teman-teman. Kita kasih tambahan di sini metode jangan lupa ya, di sini saya lupa nambahin add-nya, add method buka kurung put ini nambahin data put. Oke. Lanjut di routing ya, berarti kita buat satu lagi nih, di itu routing tuh di web.php ya. Ini bisa kita copy lagi dari one edit ini. Oke. Nah editnya ini nggak usah kita pakai lagi, tapi kita ganti dan ini nggak usah ganti lagi. Oke. Nah metodenya ini kita ganti dengan put ya, put. Nah editnya ini kita ganti dengan update ya teman-teman. Ini ya teman-teman. Oke. Berarti kalau kita refresh ya, kita balik, kita refresh ya, tong ya. Ini saya akan ngedit ininya aja nih, saya sabit namanya ini kepanjangan, terus ini juga nama kakaknya kepanjangan. Kita edit ini. Nah ininya kita kurangin aja, terus ininya kita ganti dengan sabit aja, saya nggak usah. Oke ya, udah. Kita save. Nah di sini kenapa nih metodenya app update does not exist. Oke. Metodenya kita belum buat ya. Kita masuk lagi ke warga controller, kita buat function update, klik function update buka kurung, oke, enter, buka kurung Kurawa, enter. Oke. Di sini kasih $ID ya, jangan lupa $ID, dan jangan lupa kita tangkap requestnya, request $request. Oke.
pencet abaikan ya teman-teman. Kita tulis dolar warga sama dengan warga titik dua. Oke. Find buka kurung variabel dolar variabel ID ya. Oke, jangan lupa ditutup ya. Begini ya teman-teman, kurang lebih kita tulis dolar warga tanda panah update buka kurung, jangan lupa ditutup. Mana nih yang kita update? Ini data-datanya ya, kita perlu update. Teman-teman bisa copy aja, kita pasangkan di sini. Oke. Kalau sudah kita redirect, nih kita langsung redirect ya. Copy, kita paste ke sini. Oke, emang kan coba kita ke edit, kayaknya ada yang salah tadi. Nah ini kita ganti update ya. Update. Oke, kita balik lagi, back, kita refresh. Kita edit ya yang saya submit ini kita hilangkan sehnya, terus ini kita kurangin. Baterai habis ya. Ini oke, udah benar, kita update, coba apakah hasilnya. Dan di sini sudah ya submit, benar ini. Oke, jadi gitu ya teman-teman, paham tentang bagaimana cara update atau edit lah gitu. Mungkin cukup sekian ya, baterai Ana juga udah habis. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.